Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viviatul Mamruda, NIM T 2018-5051. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengenalan ibadah pada anak usia dini. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran ibadah adalah salah satu pembelajaran terpenting dalam satu program pembelajaran anak usia dini. Nah, sudah juga kita ketahui bahwa pengenalan ibadah sejak anak usia dini itu sangat-sangatlah penting. Di negara kita, di Indonesia pun memiliki beberapa kebudayaan, suku, dan juga agama. Sebagai orang tua dan guru, kita pasti menginginkan pendidikan yang baik untuk anak usia dini atau anak kita sendiri, apalagi pendidikan agama. Nah, anak usia dini sebelum masuk dunia pendidikan juga harus sudah mengenal yang namanya agama, Tuhan, dan nabinya di dalam lingkungan keluarga. Setidaknya sebelum masuk ke dunia pendidikan, anak sudah harus mengetahui tentang itu. Nah, setelah anak diantarkan ke salah satu sekolah, anak tidak hanya mengenal lebih dari itu. Selama di dalam dunia pendidikan, anak akan merasakan nyaman, dan sebagai seorang guru juga harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak usia dini agar lebih bisa belajar dengan nyaman. Di sekolah juga pasti seorang pendidik itu awalnya akan mengenalkan alam semesta dan pemanfaatan lingkungan dan alam semesta itu sendiri. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Nah, seperti itu. Nah, dari situ sedikit demi sedikit guru akan memperkenalkan akidah. Dan yang pasti guru pun juga akan mengajarkan dengan kurikulum yang baik. Nah, pada saat ini yang saya jelaskan dalam tulisan ini lebih kepada peserta didik muslim. Lebih luas dalam pendidikan Islam, anak diajarkan amal soleh dengan penjelasan yang anak mengerti, perilaku akhlak mulia, dan sebuah hukuman bagi orang yang tidak mengikuti peraturannya. Akan tetapi hukuman yang dimaksud hukuman ini bukan hukuman yang berat, akan tetapi yang sesuai dengan anak usia dini. Nah, di sini pada saat mengajarkan anak, metode pembelajaran tidak boleh kaku. Dalam metode pembelajaran pengenalan ibadah anak usia dini ini, kita harus melakukan dengan nyaman, dengan asyik, tidak boleh terlalu tidak boleh terlalu boring. Jangan sampai membuat anak itu malas untuk mengenal ibadah lebih lanjut. Nah, kesimpulannya, jika kita menginginkan anak memahami dan mencintai agamanya, kita harus terbiasa dalam lingkungan keluarga dan sering mengajarkan anak dan juga mempraktekkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam pemikiran anak, seperti halnya sholat. Jadi tidak hanya di sekolah saja, akan tetapi ketika di rumah, untuk keluarga, saudara maupun orang tua itu harus mengajarkan suatu pemahaman agar anak tidak salah paham sholat itu bagaimana, caranya seperti apa. Nah, seperti itu. Sebelum sholat itu melakukan apa, begitu. Nah, juga berperilaku islami. Yang dimaksud berperilaku islami itu sendiri yaitu sikap dan akhlak yang kita ajarkan sehari-hari harus yang baik agar anak itu bisa meniru dengan baik dan bisa bersikap baik kepada sesama temannya. Nah, selanjutnya juga pengajaran atau pengenalan huruf hijaiyah ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran agar anak tahu ini bahasa Al-Quran sebenarnya, ini huruf Al-Quran, ini tanda-tanda Al-Quran. Nah, seperti itu, tanda bacanya maksudnya.
Dan ketika kita mengantarkan anak ke dunia pendidikan, setidaknya kita harus mengetahui sedikit tentang sekolah dan seisinya. Yang pasti jika menginginkan anak mendapat pelajaran Islami, anak harus dimasukkan ke dalam sekolah yang bernuansa Islami. Bukan berarti RA memang harus Raudatul Atfal, itu khusus Islami. Nah, belum tentu di pendidikan PAUD itu tidak ada pembelajaran seperti ini. Tapi di PAUD juga akan dikenalkan yang namanya ibadah sejak anak usia dini. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isrorul Wahidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrorul Wahidah, NIM T 2018-5067. Saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang upaya pengenalan ibadah pada anak usia dini. Menurut Mursyid 2015, bahwa hakikat pendidikan agama adalah usaha orang tua dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik, baik dalam bentuk pendidikan formal, agama, dan non-formal. Oleh karena itu, sangat penting pembiasaan yang dilakukan anak sejak kecil dengan melihat dan ikut mempraktikkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang di sekitarnya. Menanamkan pembelajaran agama pada ibadah agama dengan 3 strategi pengembangan. Yang pertama yaitu kegiatan rutinitas, kegiatan terintegrasi, dan juga kegiatan khusus. Hal ini mendukung dengan hasil penelitian oleh Harif Hakim 2016 bahwa upaya guru dalam mengembangkan nilai-nilai dan moral agama di PAUD melalui strategi pembelajaran rutinitas, strategi pembelajaran terintegrasi, dan juga strategi pembelajaran khusus. Kegiatan rutinitas. Kegiatan rutinitas sebagai strategi pengembangan aspek agama pada anak usia dini meliputi doa harian atau aktivitas, cara beribadah, puji-pujian, salam, dan kegiatan ibadah lainnya. Kegiatan rutinitas merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dengan cara pembiasaan. Yang kedua yaitu kegiatan terintegrasi. Misalnya, anak diajarkan untuk mengetahui nama-nama buah, kemudian anak diajak untuk berpikir dari mana buah itu berasal, siapa yang menumbuhkan buah itu dari pohonnya, dan sebelum memakan buah itu kita harus berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Kegiatan khusus. Kegiatan khusus pengembangan agama ini meliputi keimanan, doa, kegiatan sehari-hari, mengucapkan atau membacakan isi kitab agama, cara beribadah, belajar huruf hijaiyah, lagu-lagu atau pujian keagamaan, mengenalkan puasa, dan mengenalkan hari-hari ibadah atau peringatan hari-hari besar agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatul Maghfirah, NIM T 2018-5047. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang cara mengenalkan ibadah pada anak usia dini. Ibadah adalah hal yang terpenting dalam hidup. Oleh sebab itu, orang tua harus mulai mengenalkan ibadah pada anak usia dini. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mulai dari hal yang paling kecil. Sebagai langkah awal pengenalan ibadah pada anak usia dini, kita tidak perlu memulai dengan mengajarkan hal-hal yang bersifat ritual seperti beribadah di rumah ibadah atau memaksa anak untuk melakukan ibadah secara rutin dan tepat waktu. Nah, contohnya bila ada suara azan berkumandang, nah maka kita harus mengajak anak untuk melakukan sholat tepat waktu. Tapi jangan sampai memaksa anak untuk melakukannya. Yang kedua, berikan ajaran ibadah sesuai dengan usia anak.
tidak perlu terburu-buru dalam mengenalkan ibadah pada anak. Kita tidak bisa menyamakan kemampuan anak dengan orang dewasa dalam memahami pentingnya ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan contoh di rumah. Tidak ada cara mengenalkan ibadah yang lebih baik daripada memberikan contoh secara langsung di rumah. Yang terakhir, jangan gunakan ibadah untuk menakut-nakuti. Menjadikan neraka sebagai ancaman bagi anak yang berbuat salah justru dapat berdampak negatif bagi cara mereka menerima ibadah. Jika dilakukan berkali-kali, anak dapat menganggap bahwa ajaran ibadah sebagai sesuatu yang mengerikan. Sebaiknya kenalkan anak sebagai sesuatu yang harus dijalankan dengan penuh kesabaran dan tanpa paksaan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.